Haleluya. Kita ini karena kemurahan Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan. Kita bisa ibadah. Kemurahan Tuhan. Selamat karena kemurahan Tuhan. Kudus karena kemurahan Tuhan. Penuh roh karena kemurahan Tuhan. Inilah makanya orang yang dekat Tuhan, dia tenang jiwanya. Tempoh hari Presiden Israel berkata begini, akan datang corona kedua yang lebih ganas, akan melenyapkan bangsa-bangsa. Saya tunduk sama Tuhan. Saya tidak percaya. Kemurahan Allah besar. Tidak mungkin Tuhan mau bunuh gerejanya. Gereja masih ada di dunia ini. Tidak mungkin. Kecuali pengangkatan, oke lah itu. Tidak mungkin. Jadi kita, orang dekat Tuhan, itu tenang pikirannya. Kalau orang yang jauh dari Tuhan, itu pikirannya jalan terus. Dia berjalan mengikuti pikiran. Makanya Sulaiman berkata, jangan bersandar pada pikiranmu. Pikiran ini bisa bersalah. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan pikiran. Banyak prediksi-prediksi yang salah di otak ini. Tapi kalau kita tunduk kepada Tuhan, berdoa, beribadah dekat Tuhan, pikiran itu diem. Tidak ngomong-ngomong, tidak karuan. Berganti suara Tuhan yang bicara. Dan kita akan berjalan menurut iman. Seperti contoh, anak terhilang. Aku mau pulang ke papanya. Ini contoh yang bagus sekali. Dia muncul prediksi. Kemungkinan. Papanya ngamuk-ngamuk. Papanya misu-misu. Ditendang. Diusir. Ini otak. Otak mulai jalan. Untung dia tekad. Gak pedulikan pikiran itu. Tidak apa-apa lah. Papa saya tendang-tendang tidak peduli. Saya mau pulang. Ternyata apa? Fakta berbeda dengan pikiran. Fakta berbeda dengan pikiran. Waktu ketemu bapaknya, dia peluk. Aduh, luar biasa. Peluk, aduh. Tidak sama dengan pikirannya. Tidak sama. Pada dia tafsir papanya pasti marah. Berfoya-foya, menghabiskan uang. Pasti dia akan kecewa. Tapi fakta, berjalan dengan iman, berbeda dengan pikiran. Papanya peluk dia. Kasih Tuhan yang besar sekali pada anak terhilang itu. Sampai-sampai dipestai. Kayak mimpi. Jadi fakta berbeda dengan pikiran. Makanya orang yang tidak dekat Tuhan, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, dia akan dikuasai ini. Dia akan diset tambah lama tambah jauh. Pikiran berkata membawa dia tambah jauh. Mengapa? Dalam Efesus dikatakan, setan itu menembak dengan anak panah berapi. Yang ditembak ini. Jadi, kalau kita tidak suka doa, tidak dekat Tuhan, ini yang bikin kacau. Kemungkinan ini. Wah,
Memang dalam Wahyu dikatakan akhir zaman banyak orang mati karena ketakutan. Mati karena takut. Mati karena takut. Banyak orang kaya mati karena takut. Takut. Tapi kita yang dekat Tuhan, damai, kerajaan damai melingkupi kita. Itu karena kasih kemurahan Tuhan. Orang berdosa datang karena kemurahan Tuhan. Bukan hebatnya gereja. Orang bertobat karena kemurahan Tuhan. Orang penuh Roh Kudus karena kemurahan Tuhan. Orang diberkati karena kemurahan Tuhan. Luar biasa. Kalau orang dekat Tuhan, kita bisa rasa cinta Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa. Akibat corona, banyak bangsa-bangsa bertobat sekarang. Bertobat mereka. Terjadi kegerakan besar sekarang. Corona membawa berkat. Zaman kita, gara-gara corona, banyak kesaksian-kesaksian. Hidupnya diberkati. Bukan tambah hancur. Corona membawa hancur. Tapi orang Kristen heran. Banyak kesaksian. Itulah. Jadi kita berjalan dengan iman. Bukan dengan pikiran. Sebab itu Paulus tidak salah. Milikilah pikiran Kristus. Punya pikiran Kristus. Ada orang Kristen yang jauh dari Tuhan. Tidak mau ibadah. Takut sama corona. Ya memang. Corona jangan dipandang enteng. Yang umur 60 ke atas. Jangan jaga toko. Saya tidak pernah keluar rumah. Di kamar doa terus. Rentan. Tak boleh keluar. Tapi juga takutlah kepada Tuhan. Haleluya. Takut kepada Tuhan. Tuhan tidak mungkin mateni kita. Saya rasa Tuhan tidak mungkin membunuh gerejanya. Tuhan tahu. Coronanya membunuh orang-orang kafir. Yang tidak bertobat. Itulah kita berjalanlah dengan doa. Berjalanlah dengan iman. Doa itu menguatkan iman. Doa itu membawa kita dekat dengan Tuhan. Dan orang dekat dengan Tuhan, tenang. Jiwanya tenang. Sekarang berapa? 17.000 ya. Yang mati, yang kena corona. 17.000. Wah, gemetar kita. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Jalan Tuhan itu luar biasa. Makanya kita sekarang ini lebih sungguh-sungguh. Jangan berjalan pakai otak. Berjalan pakai iman. Berjalan dengan doa. Lebih sungguh-sungguh. Kalau suasana corona ini, kita tidak sungguh-sungguh, habis. Pikiran mulai kerja. Kita dibawa oleh pikiran. Dan pikiran itu bisa membawa penyakit. Penyakit bertambah-tambah. Tapi hidup dengan iman. Kita dipimpin kehendak Tuhan. Seperti Abraham, dia berjalan menurut iman. Lot berjalan dengan pikiran. Pikirannya jauh beda. Faktanya berbeda. Faktanya berbeda dengan pikiran kita. Anak terhilang, terkecoh. Aduh, kasih Bapa
luar biasa. Tak sama pikiranku dengan fakta. Nah, itu nanti orang ketengah lihat. Baik kesaksian jemaat, usahanya, dengan pikirannya tidak sama. Tapi yang jalan dengan iman, yang melihat perbedaan jauh. Lalu ya, itu corona, membawa ketakutan. Nanti orang-orang kaya ketakutan dan mati. Ketakutan mati. Tapi ada satu hal yang lebih bahaya dari corona. Ada satu hal, hati-hati untuk gereja yang lebih bahaya dari corona. Mari buka Ibrani 4 ayat 7. Nah, kita berdiri, kita buka, ada yang bahaya dari corona. Mari berdiri, saya pancarkan Ibrani 4 ayat 7. Silakan Mbak Isa. Nah, coba dibaca. 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti yang dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Haleluya. Ini yang paling bahaya. Keras hati. Seperti bangsa Yahudi. Keras hati. Keras hati ini bukan karakter, bukan. Ya, kayak orang Madura keras. Bukan itu. Kayak orang Jawa lembut, bukan itu. Keras hati ini bukan karakter. Akibatnya ada 3. 1, baca Efesus 6:12. Keras hati bukan karena karakter. Keras hati itu dari penghulu kejahatan. Efesus 6 Ayat 12. ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ini perjuangan. Kata Paul, perjuangan kita berjuang bukan melawan manusia. Ya, melawan penghulu-penghulu di udara. Kuasa jahat 2 kali ganda. Membawa orang biar rendah hati, murah hati, jadi keras. Hatinya keras. Karena penghulu dunia 2 kali. Tapi untung corona membawa orang lembut. Corona membuat kita berdoa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan. Jadi lembut kita. Keras hati. Penyebabnya 3. 1, penghulu, penguasa dunia. Yang kekuatannya 2 kali ganda. Coba lihat orang, kan semakin jahat orang. Banyak orang semakin jahat. 2 kali ganda. Nah itu. Ya, orang jadi keras. Yang kedua, kehilangan roh doa. Orang Kristen yang kehilangan roh doa, dia akan tambah keras. Kehilangan roh doa, dia tambah keras hatinya. Karakternya bisa berubah. Yang dulu sabar, lembut, sekarang keras. Ingat, bukan keturunan, bukan karakter. Tapi memang pekerjaan roh jahat. Ketiga, orang Kristen yang
tidak mau masalah. Masalah di sekolah minggu, masalah di gereja, masalah rumah tangga. Lari dari masalah. Kristen Esau, bukan Kristen Lut. Dia lari ke hutan. Tidak mau masalah rumah tangga, masalah anak, masalah suami, masalah ekonomi. Lari dari masalah. Itu Kristen keras hati. Masalah selalu ada. Hadapi masalah itu dengan doa. Seperti saya dulu. Saya sambungkan dikit. Sampai ada anak sekolah minggu diketepil karena ngambil sepotong jambu. Tapi hebat. Bisa tak kena. Mentang-mentang dia yang punya tanahnya. Banyak menyakiti hati saya. Cerita tanah ini jual 800.000. Emas harganya masih tidak salah 20.000 1 gramnya. Tidak ada uang lagi. Tidak ada uang. Kok tahu-tahu ada kocusing. Nah, ini ada orang yang berjasa. Minjemi uang sama saya. Kok berani? Ini waktu itu udah ada orang kaya berani minjemkan uang sama pendeta. Takut tidak dibayar. Kocusing mungkin lupa sudah. Kocusing bisa punya uang. Heran. 800.000. Langsung saya beli balik nama beres. Ini orangnya. Ingat pandai tidak tahu orangnya. Biasa. Tidak ada yang kaya-kaya. Ada uang agepek. Takut. Kalau pendeta pinjam uang, takut tidak dibayar. Sekarang untuk bayar apa? Saya lari ke Jakarta, naik sepur gaya baru, yang murah, yang ketelan itu. Ketemu dirjen di lantai 11, Jalan Banteng, Jakarta Pusat. Saya ketemu dia, aduh. Pak Dirjen sampai heran. Pak, sampai ini doanya kuat. Kenapa? Jarang orang bisa ketemu saya. Saya ini jarang di kantor. Proposal saya tidak dibaca. Bapak ini perlunya apa? Ya saya jujur, saya beli tanah, tidak punya uang, masih utang. Oh gitu. Dia lihat saya termangu-mangu. Dia lihat proposal. Tiba ya, bulan depan tunggu di BRI. Akan datang, uang datang. Aduh, cek gampang. Teman-teman saya bilang, kamu kok cek gampangnya ketemu dirjen. Dapat 1.500.000 tahun 85. Gampang. Kalau kita ada masalah, kita hadapi dengan doa. Yang lain itu diperingan oleh Tuhan. Luar biasa. 1 bulan saya kira congoco Pak Dirjen. Panggilan BRI dapat 1.500.000. Saya bayar kocusing 800. 700 saya pakai menyelesaikan bangun. Gampang sekali. Teman-teman sampai heran. Kok cek gampangnya kamu ketemu dirjen. Zaman dulu dirjen itu kayak presiden. Tak sembarang datang. Terbeli. Terbayar. Lunas, ini ada orang yang kocusing. Ada orangnya masih. Sudah lanjut. Ada orangnya. Jadi jangan sampai lari dari masalah. Orang Kristen ini suka lari dari masalah, suka pindah-pindah gereja. Aduh, rencana Allah tidak bisa datang di orang itu. Sudahlah, biar bolak-balik ke gereja persekutuan, selfie, hebat. Tidak ada rencana Allah. Gagal semua.
Karena masalah itu Allah menetapkan rencananya. Rencana Tuhan itu ada di hidup kita. Apa rencana Tuhan? Orang yang paling penting harus mengerti rencana Tuhan. Tahu rencana Tuhan. Kalau tidak ngerti, tidak ada kesegaran, tidak ada kekuatan.